Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakifab. Channel membahas seputar otomotif. Ini adalah Daihatsu All New Sirion MC 2020 atau facelift. Lebih tepatnya, improvement. Karena di sini perubahannya hanya pada bagian bumper dan pada bagian head unit. Atau dengan kata lain, perubahannya hanya sedikit, sehingga lebih tepatnya adalah improvement. Model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 dan sudah berjalan 2 tahun, sehingga Astra Daihatsu Motor melakukan penyegaran atau improvement pada bagian eksterior, sehingga mobil ini cukup menarik untuk diminati. Lalu, apa saja sih perubahan pada All New Sirion 2020 ini? Yuk simak video selanjutnya. Namun sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan cara like dan subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membangun channel ini dan menayangkan video selanjutnya. Ubahan pertama terletak pada bagian aerokit front bumper. Pada bagian bumper depan, bagian bawah terdapat penambahan dengan warna hitam dan desain yang lebih tebal. Perubahan kedua terletak pada bagian bumper belakang. Pada bagian bumper belakang, tepatnya pada plat nomor, dibalut dengan warna hitam sehingga tampilan lebih berani. Perubahan ketiga terletak pada side stone guard. Pada bagian bodi samping terdapat side stone guard, menambah penampilan yang lebih sporty. Dengan adanya tambahan side stone guard di kanan dan kiri mobil, tampilan sekarang jadi lebih keren, aerodinamis. Perubahan keempat terletak pada bagian head unit. Head unit dengan layar 7 inch sekarang sudah bisa connect dan support mirroring. Artinya teman-teman bisa menghubungkan gadget Anda ke dalam sistem audio head unit untuk akses browsing, YouTube, Spotify, dan yang lainnya, sehingga teman-teman lebih praktis untuk memutar audio. Bagian depan terlihat headlamp sudah full LED dan ini dilengkapi dengan fitur Follow Me Home serta headlamp leveling adjuster atau pengatur ketinggian sorotan lampu depan. Fitur Follow Me Home berfungsi untuk menerangi kendaraan ketika kendaraan sudah memasuki garasi yang lebih gelap, ketika mobil sudah memasuki tempat yang gelap dan posisi mobil sudah dimatikan. Sehingga ini sangat membantu pengemudi ketika membuka pintu garasi atau tempat-tempat yang gelap.
Desain fog lamp yang dilapisi dengan fog lamp bezel yang berwarna chrome, sehingga tampilan mobil ini lebih didominasi dengan warna chrome. Bagian depan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir depan sehingga lebih aman. Bagian samping terdapat hal yang baru, yaitu adanya penambahan side stone guard pada bagian bawah pintu depan dan pintu penumpang. Ini menambah tampilan lebih keren lagi di sini. Mobil ini memiliki dimensi panjang keseluruhan 3.895 mm, lebar 1.735 mm, dan tinggi 1.525 mm. Ground clearance mobil ini sebesar 150 mm serta radius putar minimumnya 5,1 meter. Lebih mudah bermanuver di tempat yang sempit atau pada saat putar balik. Side visor sebelah kiri dan kanan sudah dilengkapi dengan warna hitam. Bagian belakang perubahan terletak pada bagian bumper sekitar area plat dengan warna hitam sehingga tampilan lebih sporty lagi di sini. Buka tutup pintu kunci mobil cukup dengan menekan tombol karena mobil ini sudah dilengkapi keyless entry sehingga kunci hanya ditaruh pada saku saja dan kita langsung pencet tombol dan tombol pintu sudah bisa terbuka dan terkunci. Spionnya sudah elektrik dan retractable, dilengkapi dengan lampu sen sehingga sangat aman dan nyaman serta lebih praktis lagi. Spion retractable dengan melipat dan menutup spion secara otomatis. Ban dengan ukuran 185 per 55 R15 dengan velg ring 15 berwarna black polish two-tone color. Rem depan dengan disc brake berventilasi, sedangkan untuk rem belakang masih menggunakan rem drum atau tromol. Nah, sekarang kita lihat pada bagian belakang. Bagian belakang di sini sangat manis dan modern. Lampu belakang dengan model full LED dan lampu ini menyala juga pada bagian bagasi. Sedangkan untuk lampu sen dan lampu mundur masih menggunakan lampu halogen. Bagian atas sudah ada spoiler dan dilengkapi high mount stop lamp. Lampu rem menambah antena dengan model shark fin mengikuti tren model mobil masa kini. Spoiler belakang perpaduan dengan warna merah dan warna hitam glossy menambah tampilan lebih keren. Wiper belakang sudah ada dan dilengkapi fitur auto on ketika
posisi mundur dan saat hujan hari. Wiper belakang akan secara otomatis beroperasi. Handle pintu belakang dengan sistem elektrik pada bagian di bawah logo Daihatsu. Nah, ini pada bagian bumper yang mengalami perubahan, yaitu pada area plat nomor sekarang dengan nuansa warna hitam doff. Ini yang menjadi pembeda generasi All New Sirion Facelift atau Minor Change 2020. Untuk keamanan parkir, bagian belakang sudah dilengkapi kamera mundur dan sensor parkir belakang. Bagian door trim pintu depan dengan perpaduan warna silver dan warna hitam serta dibalut dengan bahan fabric, perpaduan bahan yang keras. Handle pintu dilapisi dengan chrome, lengkap dengan tombol power window serta tombol lock window. Sayangnya, power window dengan auto hanya tersedia pada bagian kaca pengemudi. Speaker terdapat 4 buah pada masing-masing pintu. Untuk speaker terdapat 4 buah speaker, masing-masing di pintu depan 2, lalu di pintu belakang masing-masing 2, kanan kiri. Di sini tempat penyimpanan ada juga di sini. Ya, ini keunggulan dari All New Sirion ini, banyak sekali tempat penyimpanan, teman-teman. Seperti ini. Bagian kanan dashboard terdapat tombol pengaturan kaca spion elektrik dan retractable atau outlipat otomatis. Ada juga tombol pengatur ketinggian sorotan lampu utama serta tombol traction control atau tombol vehicle stability control yang berfungsi menjaga kestabilan kendaraan pada saat kecepatan tinggi maupun jalan yang licin. Sama dengan versi yang sebelumnya, retract, lipat otomatis, lalu untuk pengaturan kaca spion elektrik di sini. Nah, di sini untuk pengaturan ketinggian sorotan lampu depan, di sini sudah bisa diatur ketinggiannya. Ya, ini keunggulan Sirion seperti ini. Lalu di sini ada tombol untuk traction control atau stability control, di sini sudah ada. Jadi untuk menjaga kestabilan di saat mobil melaju kencang dan untuk pada saat tikungan sehingga meminimalisir terjadinya oversteer dan understeer. Bagian kanan di sini kisi AC dilapisi chrome, di sini kelihatan mewah. Lalu di sini ada tempat penyimpanan di sini kecil. Bagian setir dengan ukuran yang sangat presisi dan pas, dibalut dengan bahan kulit, serta dilengkapi dengan tombol audio dan tombol pengaturan telepon. Setir juga sudah dilengkapi tilt steering sehingga lebih mudah untuk pengaturan ketinggian disesuaikan dengan postur tubuh pengemudi. Model setir dengan 3 palang dan dilengkapi SRS airbag. Untuk setir juga sudah tilt steering, pengaturannya bisa disesuaikan ketinggiannya. Untuk metal cluster masih sama seperti ini dengan nuansa warna biru. Di bagian tengahnya di sini display untuk MID, multi informasi display, semua informasi tentang mobil baik dari jarak tempuh, konsumsi bensin, serta untuk yang lainnya. Di sini sudah ada lengkap. Audio dengan layar touchscreen 7 inch. Lah di sini terdapat perubahan, yaitu adanya penambahan fitur mirroring daripada generasi sebelumnya yang belum dilengkapi fitur ini. Audio sudah support kamera mundur
USB, Bluetooth, serta tuner. Sementara pada bagian di bawah head unit terdapat tombol untuk penguncian pintu dan tombol pengoperasian sensor parkir depan serta indikator seatbelt untuk passenger. AC sudah sistem digital dan dilengkapi dengan 2 buah memori. Bagian kanan AC terdapat tombol engine start-stop sehingga menyalakan dan mematikan mesin cukup dengan sentuhan jari. Power outlet 12 volt juga sudah tersedia dan dilengkapi slot USB 5 volt 2 ampere. Dan di bawah juga terdapat tempat penyimpanan atau bisa juga untuk menaruh barang bawaan yang sifatnya kecil. Laci dashboard cukup untuk membawa barang kecil dan di dalamnya dilengkapi dengan slot USB dan aux in seperti ini. Dashboard depan penumpang depan dilengkapi dengan SRS airbag. Pada bagian jok pengemudi dan penumpang depan juga tersedia masing-masing airbag sehingga total airbag pada mobil ini sebanyak 4 buah. Lampu kabin terdapat 2, kaca spion setengah dilengkapi dengan anti glare atau anti silau. Sun visor penumpang depan dilengkapi vanity mirror dan sun visor pengemudi. Transmisi menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan dengan posisi P, R, N, D4, 3, dan 2. Terdapat tombol shift lock juga untuk pengoperasian pada saat kendaraan parkir paralel. Tuas handrem dengan mekanik manual serta di belakangnya terdapat 2 buah cup holder. Bagian kanan dashboard terdapat laci penyimpanan yang berfungsi bisa menaruh uang atau logam. Jok dengan bahan fabric dan pada jok pengemudi sudah tersedia pengaturan ketinggian jok serta sliding dan reclining. Bahan jok fabric dan dengan model bucket sehingga bisa menopang tubuh pengemudi dengan aman dan nyaman. Ini airbag samping atau airbag jok pengemudi dan dilengkapi juga pada jok penumpang depan. Pada bagian seatbelt penumpang depan dan pengemudi, ketinggian seatbelt juga sudah bisa disetting atau diatur ketinggiannya. Sekarang pindah ke bagian baris kedua. Door trim pintu baris kedua masih sama dengan pintu door trim pintu ke-1. Door trim dengan bahan keras perpaduan warna hitam dan warna silver serta dibalut dengan bahan fabric. Pengaturan kaca sudah power window namun belum dilengkapi auto. Speaker juga sudah tersedia, serta 1 buah cup holder. Jok baris kedua dengan bahan fabric sama dan motif sama seperti pada jok baris ke-1. Legroom dan headroom mobil city car ini sangat luas di kelasnya, sehingga sangat nyaman dan bisa membawa kapasitas barang bawaan yang lebih banyak. Pada baris kedua, penumpang akan bisa duduk lebih santai karena posisi sandaran bisa diatur ketinggiannya dan tingkat kemiringannya. Dilengkapi isofix untuk dudukan child seat.
Legroom seperti ini terlihat dengan jok depan pengemudi, ukuran settingan sesuai postur tubuh saya. Nah, di sini pada bagian belakang jok terdapat gantungan. Jadi mobil ini sangat banyak tempat penyimpanan dan gantungan. Pintu baris kedua juga sudah dilengkapi speaker, cup holder, serta tombol power window. Sedangkan hand grip masing-masing baris kedua pada bagian pintu juga sudah tersedia. Untuk keamanan, penumpang baris kedua juga sudah dilengkapi seat belt 3 titik dan seat belt berjumlah 3. Ini posisi jok baris kedua ketika dilipat secara full penuh. Ini digunakan jika teman-teman membutuhkan ruang bagasi yang lebih lebar atau lebih besar. Ini penampakan baris paling belakang atau bagasi di sini. Ada jaring cargo netnya di sini, tray di sini, traynya. Ini ban serep di sini sudah ada, tempatnya cukup rapi di sini. Velg menggunakan racing juga, sama seperti untuk yang ban aslinya sini. Ada lampunya juga, lampu bagasi. Dapur pacu menggunakan mesin 1 NRFE DOHC Dual VVT-i berkapasitas mesin 1300 cc 4 silinder. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 95 PS per 6000 rpm dan torsi maksimum 12,2 km per 4200 rpm. Dari tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 4 kecepatan dan transmisi manual 5 kecepatan. Dengan teknologi mesin yang terbaru Dual VVT-i membuat mesin ini sangat lebih efisien dan lebih bertenaga dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sekian pembahasan mengenai Daihatsu All New Sirion 2020 Facelift. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini, like dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi update mengenai seputar otomotif. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.